Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan sistem pakar. Kali ini kita akan membahas tentang proportional logic dan predikat kalkulus. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam sistem pakar itu ada tiga peran manusia yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu domain expert atau sang pakarnya sendiri, yang kedua adalah knowledge engineer, dan yang ketiga adalah user. Nah, di sini kita semua berperan sebagai knowledge engineer, yaitu seseorang yang membangun sistem pakar, seseorang yang bertugas merubah pengetahuan pakar menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, bagaimana cara supaya pengetahuan pakar itu bisa dimengerti oleh komputer? Bentuknya harus kita ubah menjadi proportional logic atau predikat kalkulus. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke proportional logic dan predikat kalkulus, kita harus paham dulu level abstrak data, informasi, dan pengetahuan. Segala sesuatu itu dimulai dari data. Ya, jadi contoh misalnya temperatur 36 derajat Celcius. Nah, itu adalah data. Karena belum memiliki makna apa-apa gitu ya. Terus kemudian data itu diolah menjadi informasi. Contoh misalnya ya, suhu tubuh Andi 36 derajat Celcius. Nah, itu menjadi sebuah informasi. Menjadi sebuah informasi. Tentu saja informasi itu punya beberapa karakteristik, yaitu salah satunya ya harus disampaikan sesuai dengan waktunya gitu. Jadi kalau misalnya informasi tentang temperatur suhu tubuh itu disampaikan eh, pada waktu apa ya, mau makan malam gitu ya, berarti kurang tepat gitu. Mungkin lebih tepatnya pada waktu kalau zaman sekarang di masa pandemi, setiap kali akan masuk ke dalam suatu gedung atau ruangan gitu ya, misalnya disampaikan, oh suhu tubuhnya 36 derajat, berarti oke, tidak demam. Contohnya seperti itu. Nah, berdasarkan informasi itu nantinya informasinya akan diolah melalui sebuah penelitian ilmiah, gitu ya, penelitian yang dilakukan secara terstruktur, berdasarkan dengan keilmuan, berdasarkan data-data yang cukup banyak, diolah menjadi informasi, akhirnya menjadi pengetahuan. Salah satu contohnya misalnya ada pengetahuan atau knowledge yang mengatakan bahwa jika suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius, maka sedang demam gitu ya, atau sakit misalnya seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari pengetahuan. Itu contoh sederhana dari level data menjadi informasi dan kemudian berubah menjadi pengetahuan. Nah, di sini digambarkan dalam segitiga yang mengerucut ya. Kenapa? Karena data itu bisa jadi sangat luas. Kalau kita ngomong angka 36 gitu ya, angka 36 tadi contohnya. Bisa jadi ada di bidang teknologi, bisa jadi ada di bidang kedokteran, bisa jadi ada di bidang kuliner, misalnya di bidang apapun bisa jadi ada angka 36. Tapi kalau kita sudah ngomong suhu tubuh Andi 36 derajat. Nah, itu sudah lebih mengerucut kembali, lebih mengerucut gitu ya, lebih mengerucut menjadi informasi. Supaya bisa menjadi knowledge, maka kita harus menentukan isolasi area, batasan-batasannya yang akan kita bahas apa saja. Nah, contoh misalnya tadi suhu tubuh di atas 36, misalnya di atas 37 derajat dikatakan demam, misalnya seperti itu. Nah, itu akan mengerucut menjadi keilmuan yang lebih spesifik. Oke, kalau kita sudah paham tentang hal itu, maka selanjutnya kita akan coba merepresentasikan sebuah pengetahuan. Jadi, kita harus tahu apakah sesuatu yang kita dapatkan itu adalah sebuah data, sebuah informasi, atau sebuah pengetahuan. Ya, nah kalau yang kita dapatkan adalah sudah sebuah sepengetahuan gitu ya, sudah sebuah pengetahuan, maka bisa kita representasikan bentuknya menjadi salah satu, bisa proportional logic, bisa predikat kalkulus. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang proportional logic.
Proportional logic ini saya kira sudah tidak asing lagi ya, apalagi untuk mahasiswa teknik informatika. Di dalam mata kuliah algoritma seharusnya sudah dipelajari tentang logika proposisi, gitu ya. Logika proposisi memiliki dua nilai kebenaran. Apa itu? Ya, yaitu benar dan salah, 0 dan 1, yes dan no, ya, true, false. Ya, banyak sekali orang yang menggunakan dua istilah yang berbeda, tetapi hanya ada dua nilai kebenaran, yaitu benar dan salah. Oke, proportional logic ini termasuk logika yang tertua yang banyak digunakan, termasuk di dalam struktur komputer. Jadi arsitektur komputer itu juga menggunakan proportional logic. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu bahwa untuk mengetahui sebuah data atau informasi atau pengetahuan itu bisa kita rubah menjadi proposisi, kita harus menjadi bentuk proportional logic, kita harus tahu apakah itu termasuk proposisi atau tidak. Ya. Proposisi itu apa? Proposisi itu yang paling gampang adalah sebuah kalimat pernyataan. Ya, sebuah kalimat pernyataan yang bagaimana? Sebuah kalimat pernyataan yang memiliki nilai kebenaran. Apa tadi nilai kebenarannya? Ada dua, benar dan salah. Oke, jadi dengan cara ini nanti beberapa fakta dapat digambarkan, dimanipulasi dengan menggunakan aturan aljabar linier. Nah, saya yakin juga teman-teman semua juga sudah tahu aturan-aturan di dalam aljabar linier ya, di operator apa saja yang kita gunakan, operator logika nanti yang akan kita gunakan ya. Biasanya kalau di dalam mata kuliah algoritma atau mungkin dalam mata kuliah arsitektur komputer harusnya juga disinggung ya bahwa nanti akan ada operator AND, operator OR, operator NOT gitu ya, XOR dan sebagainya. Itu akan tetap kita gunakan di sini nantinya. Ya. Oke, kita langsung masuk saja ke contohnya. Nah, ini contoh beberapa operator logika tadi yang kita gunakan di dalam proposisi. Jadi kalau operator AND di dalam proposisi itu dinamakan sebagai conjunction atau konjungsi dalam bahasa Indonesia ya. Terus kemudian kalau operator OR itu dinamakan disjunction atau disjungsi dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau NOT itu adalah negasi, kemudian ada implikasi, if then else biasanya, terus kemudian ada ekuivalensi juga, ya. Nah, yang bagian sebelah kanan ini, ya, bagian sebelah kanan ini adalah simbolnya yang akan kita gunakan nanti. Jadi kalau konjungsi itu segitiga ke bawah gitu ya, V ke bawah, terus kemudian kalau disjungsi itu V kayak huruf V gitu, negasi, implikasi dan ekuivalensi simbolnya kurang lebih seperti itu. Nah, yang tabel di bawah, di belakang saya ini adalah tabel kebenaran. Nah, ini biasanya juga sudah teman-teman pelajari pada waktu mata kuliah algoritma atau di arsitektur komputer. Ya, bahwa kalau terdapat dua buah proposisi, misalnya di sini diketahui ada Pi sama R, Pi sama Q, P sama Q maksud saya ya, ada dua proposisi P sama Q, maka ada berapa baris kemungkinan dari kombinasinya gitu. Kita bisa menghitungnya adalah 2 dipangkatkan dengan jumlah dari proposisinya. Kalau proposisinya 2 berarti 2 pangkat 2 yaitu 4. Jadi di sini ada 4 baris. Nah, kombinasinya kita tuliskan contoh di sini P-nya true, Q-nya true, kemudian P-nya true, Q-nya false gitu ya, kemudian false true dan false false. Jadi semua kombinasinya dibuat tidak sama inputannya ya. Kemudian kalau misalnya ada operator negasi P, maka P-nya dibalik yang awalnya true jadi false. Kemudian ada P konjungsi Q, artinya adalah P and Q ya. P, operator N, dan Q. Maka hasilnya nanti akan true apabila kedua inputannya true. Jadi kalau
ada salah satu saja inputannya yang false, maka hasilnya akan false. Kebalikannya, kalau kita menggunakan disjungsi, contoh misalnya P disjungsi Q, maka hasilnya akan true apabila salah satu saja inputannya bernilai true. Itu ya. Jadi tidak harus kedua-duanya. Kalau yang konjungsi tadi harus kedua-duanya bernilai true, baru hasilnya adalah true. Kalau yang disjungsi salah satu saja, maka dia akan bernilai true. Kemudian ada implikasi dan juga biimplikasi atau ekivalensi ya. Kalau yang biimplikasi di sini kita lihat apabila inputannya itu true false, maka hasilnya pasti false. Selebihnya adalah true hasilnya ya. Kemudian kalau yang ekuivalensi di sini diperbandingkan apakah P sama dengan Q gitu ya. Karena P-nya true dan Q-nya true, maka hasil ekuivalensinya adalah true. Itu ya. Kalau tidak sama, true sama false, maka hasilnya pasti false. Kalau false dengan false, yang paling bawah di sini ya, yang paling bawah hasilnya juga true. Hasilnya juga true. Karena ekuivalensi itu membandingkan apakah nilai kebenarannya sama. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi, ini sebagai latihan. Yang pertama, ini ada 4 proposisi. Akan kita rubah menjadi bentuk proportional logic. Jadi contoh, jika Romeo jatuh cinta dan Juliet menerima cintanya, maka Cupid sedang beraksi. Nah, kita amati dulu nih proposisinya. Kira-kira ada beberapa proposisi di dalam apa ini namanya, di dalam pengetahuan yang ada di nomor 1 gitu ya, yang ada di nomor 1. Kalau kita lihat ada 3 proposisi ya, ada 3 proposisi. Proposisi pertama adalah Romeo jatuh cinta, proposisi kedua adalah Juliet menerima cintanya, dan proposisi ketiga adalah Cupid sedang beraksi. Maka masing-masing proposisi bisa kita notasikan menjadi sebuah huruf gitu ya. Contoh tadi ada Peki kayak gitu ya. Jadi di sini, nah jadi sini contoh Romeo jatuh cinta saya notasikan sebagai P. Juliet menerima cintanya saya notasikan sebagai Q ya. Maka Cupid sedang beraksi saya notasikan sebagai R misalnya. Maka nanti bagaimana cara saya menuliskannya? Cara saya menuliskannya adalah itulah P diimplikasi Q, ya hasilnya adalah R. Begitu. Nah, silakan dilanjutkan untuk bagian kedua, ketiga, dan keempatnya. Oke, terima kasih. Itu adalah materi tentang proportional logic. Latihannya saya tunggu hari ini juga pada waktu jam kita perkuliahan. Silahkan di-share di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.